Salam budaya. Perupa Wonosobo hari ini berada di kediaman Bapak Sugeng pribadi. Beliau adalah pengelola dari Galeri Al Kausar. Goresan-goresan yang tidak karu-karuan itu menimbulkan imajin sendiri. Itu betul-betul pameran tunggal sendiri. Maksudnya saya ya pasang sendiri, saya angkut sendiri, membuat brosir sendiri, ngaturi waktu itu Pak Bupati ya sendiri, apa-apa sendiri. Jadi sampai total itu 19 anak yang saya kelola gitu. Iya, jadi dan ketika mulai banyak itu sebenarnya biayanya udah nggak cukup itu. Karena tidak selalu bahwa 19 orang itu sukses semua, kan nggak. Kayak perguruan silat itu kalau daftar pertama kali 50 yang jadi pendekar ya cuma 3 gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Nah, itu sama. Sangat spektakuler itu di periode tahun 80 ke bawah itu karya beliau sangat spektakuler. Itu di teknis itu saya pun sampai sekarang belum bisa mengejar teknis beliau yang di periode tahun 80 ke bawah karena sangat kuat sekali. Baru merokok, pakai dong baru merokok, pakai topi ada, terus ada pemandangan juga ada, juga yang di Gombong juga ada. Saya selalu yakin satu saat Adam Laya akan jadi bahan pembicaraan untuk yang keberapa kalinya. Karena karya-karyanya itu sebenarnya sudah melampaui zamannya dia. Cuma istilahnya tidak terekspos. Perkenalkan, nama saya Eni Martinise sebagai anak yang pertama dari Pak Kartomo. Yang anak kedua Emi Trinise yang tinggal di Gombong. Anak ketiga Joni Prasojo tinggal di Desa Sambek, Wonosobo. Anak keempat Eli Widianise yang tinggal di Banjaran Pojok, Wonosobo. Bapak Kartomo sebagai pelukis yang bisa dikategorikan yang sudah senior, akan tapi tidak mengenyam sekolah atau kursus untuk melukis, akan tapi bakat itu otodidak, tidak ada sekolah. Di samping melukis itu juga ada bisa menyanyi, pemain sepak bola, apapun bisa dikerjakan. Sebagai orang tua kami, selama ini tidak ada yang menonjol, ya hanya lukisan itu, karena pernah mengadakan pameran lukisan juga. Sejarah dari Pak Kartomo sebagai pelukis yang di Wonosobo, kota kecil, akan tapi semakin lama semakin eksis keluar dari Wonosobo. Ya, kami perkenalkan, dan di sebelah saya suami saya Suratman. Semula kami berkenalan, kemudian sebagai suami istri. Yang unik, waktu perkawinan itu kita menggunakan dokar yang sudah dihias dengan bermacam-macam kesenian, itu ada di situ. Kemudian yang paling menarik, dokar itu
ditarik kaleng-kaleng itu dihias, kemudian ditarik dari belakang ada kaleng-kaleng bekas susu itu dihias, kemudian pakai itu. Menariknya suasana karena ramai itu, sehingga masyarakat yang menyaksikan itu unik, belum ada yang istilahnya karena perkawinan dengan cara yang mempelai begitu. biasanya di pakai mobil dengan dihias, itu lain daripada yang lain. Ya, untuk informasi tambahan ke Bapak Suratman ya, Iya. Suratman ya. Bagaimana seberapa jauh Bapak Suratman mengenal Bapak Kartomo sebagai Bapak Sepuh ya? Iya, sebagai Bapak Sepuh saya. Kami betul informasi itu. Iya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya sebagai anak mantu ya, anak mantu ya, sudah sebelum saya nikah dengan putrinya Pak Kartomo ini, saya sudah tahu hobi-hobinya Bapak Kartomo. Yang pertama di bidang lukisan ini sangat kalau saya pikir ya zaman seperti itu sudah bisa melukis, ya melukis pemandangan atau melukis binatang, buat melukis bunga, itu persis Mas, persis. Jadi saya itu ya merasa terkesan ini dengan lukisan Pak Kartomo. Apalagi waktu itu saya pernah lihat Pak Kartomo itu sudah pernah, ini yang disampaikan, membuat event pameran waktu itu, kalau nggak salah di Sasana Bakti waktu itu, yang sekarang menjadi gedung arsip. Nah di situ sudah bisa memberanikan diri untuk membuka pameran. Ternyata alhamdulillah ya sukses waktu itu. Terus yang kira-kira dalam perjalanan berkesenian, Bapak nyadari nggak bahwa Pak Kartomo itu sebagai pelukis besar? Gitu. Waktu itu waktu saya belum menikah, jadi juga saya sudah, wah ini mesti harusnya ada generasi penerus. Ini Pak Kartomo bukan kalau melukis bukan mainan, tapi terlalu serius dalam menghadapi kanvas gitu, untuk melukis. Sebentar ya. Hobinya kan tidak hanya melukis. Waalaikumsalam. menyanyi, Mana Mas Agus? Sehat? ada sepak bola. Ini malah ada baru wawancara ini, Mas. Ya, masalah itu nanti ya belum mulai lagi, ini baru baru berbincang-bincang. Ini masalah Pak D. Kartomo. Pak D. Kartomo itu mau diangkat tentunya. Ya, ini ya sejarahnya bagaimana itu Pak D. Gimana Mas Agus? Seingat saya kalau waktu zamannya Pak D. Kartomo, saya suka melihat Kartomo yang dibawa bendera revolusi sama kumpulan lukisannya Avandi itu. Ada bukunya dulu. Oh iya, buku ya. Saya ingat.
Yang buku. albumnya itu. Saya nggak tahu sekarang di mana, tapi waktu saat itu saya kalau main tempat Pak D dilihatin itu terus kita lihat satu-satu. Ya. Iya. Gambar ini aku harus gambar ini gitu loh. Mas, Mas Agus masih ingat yang terkesan sama Pak D apa ya? Yang terkesan apa gitu? beliau itu orangnya ya memang seniman. Jadi yang paling terkesan beliau itu karena seniman sehingga kadang suka kurang bisa ngelepas ke anak buah, jadi masih suka ngerjain sendiri gitu. Satu yang terkesan karena sudah sepuh, walaupun Pak D istirahat bawaan, kalau orang ini sing ini orang iso, bocah-bocah orang iso gitu. Nah itu satu yang terkesan. Satu yang kedua sangat kayaknya semua serba bisa gitu loh, apa-apa serba bisa. Jadi kalau lihat ditandangi yakin gitu dikerjain. Jadi kayak mesin menjahit dulu penjahit di harus saya lihat ini jahitan kok ada tulisan penjahit Kartomo di atas itu muter-muter gitu loh yang di pasar bawah. Itu dulu jangan dulu ya. Muter-muter ini kreatif kan, itu ternyata dikerjain pakai rantai di bawah gitu loh. Pokoknya yang orang tidak bisa Pak Kartomo bisa itu ya. Iya, ya kreatif lah. Seperti ide-ide itu kalau takon antri dari sini sampai daerah Sari sana satu-satu gitu. Terus yang gitu-gitulah ya idenya, terus makanya pernikahan pakai kelondongan segala macam mungkin itu juga ide ngambil pakai kelondongan, naik kuda ya. kaleng. Terus adik Emi pakai apa? Naik jaran, saya naik kandong, Emi naik kuda. Gitu. Ya gitu-gitu kan, itu kan ya Mbah Kakung Mbah Putri juga bilang Pak D ono wae nganggo kuwi segala Banyak ingin lain dari yang lain. Kalau lukisan Mas Agus ada yang ingat? Lukisan. Kalau lukisan Pak D itu sangat bukan teman diskusi lah, teman diskusi yang cocok sama Pak D untuk sama-sama di lukisan itu adalah Adam Lai. Aku lihat Adam Lai itu motivator. Pak D itu sering lukisan nggak selesai-selesai. Terus Pak Adam Lai datang gitu suka dikadani, Pak Kartomo diselesaikan dulu itu gitu loh. ada gitu ya, jadi masih nangkring di situ aja belum selesai. Ya mungkin mungkin pekerjaannya wah kayak kursinya urung dadi pesenane ya mungkin ya. Ya ada mungkin ya. Dan kalau seniman kan tergantung ada mood atau enggak gitu, lagi mood enggak, kalau enggak mood susah menyelesaikan sesuatu ide gitu. Mau nyelesain gunung itu aku lihat kelas ini dicairkan lagi, ditarik ini cairkan lagi kan gitu. Aku suka nonton aku dulu karena kalau main ke selatan nggak ada siapa-siapa ya paling ke Pak D itu. Terus ya jangan apa itu aku tadi masa jangan gombal. Gombal itu rasanya gurih, manis, sedap lah. Ada tahunya, ada ininya, ya enak. Pak D aku makan di situ. Iya. Si A dikasih Bu, si A
nasinya ada nggak, terus putih bukain nasi. Ya kira yang saya terkesan Pak dia apa bisa lah. Satu. Iya. Jadi nanti bisa ditulis sama nanti. ya. Jadi materi bisa. Ya, menjadi materi bisa nih katanya nanti ya. Iya. Iya. Cuman saya dulu belum ada WA, kalau ada WA tak kumpulin WA-nya. Ya, terima kasih Mas Agus ya. Nah ini sepupu Oh, sepupu. ya Agus tadi anaknya Buli, adik Pak Kartomo, anaknya adik Pak Kartomo, Anaknya. Oh iya ya. anaknya adik Pak Kartomo yang di Jakarta. Ini tadi Mata pencarian sehari-hari membuat jok mobil, jok sepeda motor, ataupun sofa, peralatan rumah tangga itu bisa dikerjakan, atau jok mobil, plafon mobil, karena pada waktu itu buka backlighting atau apa, membuat plafon mobil atau jok mobil itu bisa dikerjakan. Di samping melukis apa saja bisa. Saya sebagai anak pertama juga kadang heran, Bapak bakatnya begitu banyak, kenapa tidak ada yang anaknya tidak ada yang bakatnya tidak keturun ke anak ya, karena untuk bakat melukis ya. Ada kawan seangkatan saat itu. Ya, kawan seangkatan kebetulan ada ketemu yang namanya Adam Lay. Nah, saat itu terus mereka akrab, Adam Lay dengan Pak Kartomo. Kalau mau melukis, ingin melukis pemandangan, pergi ke alam, itu membuat foto-foto. Jadi secara real ke sana, kepengen melukis binatang, misalnya kuda, itu ya melukis, memfoto kuda supaya kudanya itu bisa persis dengan yang persis dengan aslinya. Untuk apa tadi order ya, kayak potret maupun pemandangan, itu punya gambaran kira-kira dikoreksi siapa atau Iya. Pernah suatu ketika melukis, karena sudah bersama Adam Lay melukis binatang kuda terutama, itu bagus sekali. Kemudian ada dipanggil waktu itu Bapak Adam Malik, dipanggil ke Jakarta untuk ke Adam Malik membuat kuda, karena Adam Malik ini lebih spesifik melukis kuda. Kalau Pak Kartomo kan ada pemandangan, ada binatang, tidak khusus kuda, itu tidak. Nah, ketemu Adam Lay, cocok dengan Adam Lay, terus melukis kuda itu. melukis yang persis
julukan untuk Persis. karakter kan. Lukis persis berarti untuk kan realis itu ya. Itu bertahan di Wonosobo atau pindah ke daerah lain? Tidak, Tetap di Wonosobo. sama ini Gimana dia bertahan di Wonosobo gitu? selama ini karena dipandang di Wonosobo sudah cukup mau memperluas karya-karyanya ini, tidak pernah mempunyai pemikiran untuk pindah dari Wonosobo, tidak ada. Untuk tidak merantau, bertahan. Iya, melukis di bertahan Wonosobo. sampai iya. Dan sudah alhamdulillah itu jadi pioner melukis di Wonosobo. Itu Nah, menginspirasi. akhirnya terus jadi ya bisa dikatakan maestro pelukis Wonosobo. Penggunaan untuk pelukis persis Wonosobo. Mungkin dari Pak Suratman ada tambahan mungkin yang ada kesan dulu kenapa dekat dengan ibu akhirnya di satu keluarga, mungkin ada kesan apa dari bapak itu yang pokok yang dikenali? Terima kasih yang saya terkesan dengan Pak Kartomo, karena saya kan sebagai menantu ya, menantu Pak Kartomo, saya dapat ini animatinnya juga karena saya sering mampir lihat Pak Kartomo sedang melukis, kemudian ada kesan-kesan yang begitu bagus, karena Pak Kartomo ini sebagai pelukis yang disampaikan sama istri saya sebagai pelukis otodidak dan bisa melukis apa saja bisa. Nah, kenapa Pak Kartomo sudah menggeluti kesenian melukis ini? Mungkin sudah bakatnya sejak dulu, sudah mempunyai bakat untuk melukis tanpa sekolah, tanpa bimbingan orang lain, bisa sendiri. Tapi karyanya ini bisa membuat orang terkesan. Misalnya pemandangannya ya, persis pemandangan ini bagus sekali pemandangannya. Bikin gambar bunga, hewan, ini juga persis sekali hasil karyanya. Nah, yang sangat terkesan, Pak Kartomo itu sudah pernah membuka pameran yang dilaksanakan di waktu itu Sasana Bakti 45. Kalau sekarang sudah menjadi dinas arsip ya, Perpusda. Nah, ini hasil karyanya juga bagus sekali, dan yang tidak kalah pentingnya Pak Kartomo ini serba bisa, tidak hanya melukis tapi membuat patung, membuat pakaian, membuat pakaian adat juga bisa. Yang kayak kelihatannya ini Pak Kartomo kan kreatif untuk berkesenian di rupa lain ya, selain lukis. Selain melukis ini ada keunikan tersendiri. Ada cerita Pak yang bikin nilai unik gitu tadi yang? Ya, ada Mas, ini unik. Semua warga Wonosobo sampai terkesan. Karena apa? Waktu baru-barunya orang pakai helm, ada instruksi harus pakai helm setiap pengendara sepeda motor. Berkendara harus pakai helm. Berkendara harus pakai helm. Itu sudah diharuskan demi keamanan. Tapi Pak Kartomo punya helm tapi dibikin seperti Romawi, ada bulunya di sini, jadi seperti orang tentara Romawi itu. Nah, ini juga sampai karyanya ini sampai ke Bali, ini
sampai di Bali orang yang membeli untuk pakaian untuk dipamerkan di Bali. Sudah pernah suatu rumah makan atau apa itu penjaganya pakai pakaian Romawi. Ini sudah settingan dalam peraturan pemerintah ya. Ya, ini sudah aturan pemerintah pakai helm, tapi helmnya dipasang tentara Romawi. Ini juga banyak warga Wonosobo yang ya istilahnya ketawa geli lah. Unik banget ya, Pak Kartomo kok unik banget gitu. Sampai sejauh itu bikin karya yang orang itu bisa terkesan. Ada keunikan kalau yang untuk karya lukis ada yang menurut Pak Karman ada yang unik, ada karyanya atau dari Ibu yang masih ada diingatkan dulu lukis objek apa, bisa atau apa atau lukisan nggak jadi itu lukisan Nyi Roro Kidul. Nah, itu saya merasa wah kok bagus sekali, ternyata di Laut Kidul sana ada penghuni seperti ini. Kan waktu itu kan saya masih kecil kan, lalu hanya terkesan kok bisa ayahku bisa seperti ini. Iya, ternyata memang di buku koleksi Bung Karno itu ada gambar Nyi Roro Kidul itu. Terus Pak Kartomo membuat lukisan Nyi Roro Kidul. Legenda. Iya. Untuk Pak Suratman ada karya yang dulu pernah disaksikan yang mungkin dikagumi atau pernah tahu yang dianggap unik itu tadi? Yang agak unik ini. Itu juga Pak Kartomo sudah pernah melukis Nabi Musa itu membelah laut. Itu sudah ada lukisannya, sampai orang-orang itu kalau jalan di depan rumahnya ini mesti nengok, wah gambarnya apik temen gitu. Itu Nabi Musa membelah laut gitu. Itu juga terkesan. Itu besar bukan? Ya. Ukuran kira-kira besar. Lukisannya Kira-kira besar. Lukisannya? Ya. Karya itu Ya. besar. Besar. Kira-kira tahu ukurannya kan? Ukurannya sekitar ya 2 meter 2 kali 1. 2 kali 1. Itu sampai rumahnya itu hampir. Itu jadi lukisan yang unik yang semua bisa dibilang orang yang lewat itu kagum. Mesti melihat ya. Mesti melihat. Kalau melihat wah ini gambar Nabi Musa apik temen ya, saya pernah dengar itu pas saya jalan, saya ada orang wah gambar apa ya Nabi Musa apik temen. Nah, dan kemudian yang saya terkesan pas anak saya ulang tahun ini memberikan hadiah lukisan, yaitu lukisan pemandangan itu ya kalau dilihat dari desa Seruni melihat ke timur ada Gunung Sindoro Sumbing. Ini pemandangannya indah sekali. Persis waktu itu, waktu belum ada bangunan-bangunan sekarang. Ini waktu itu memang belum ada bangunan kan, sehingga pemandangannya itu kelihatan bagus sekali. Ada orang yang angon bebek gitu di pinggir selokan gitu. Kali itu itu termasuk objek yang sekitar ya. Untuk sosial Ya. Ada karya-karya yang bagaimana keluarga ini menyelamatkan karya-karya pionir Pak Kartomo, ada upaya di situ? Ya sebenarnya setelah Bapak meninggal dunia kan lukisannya kan tertumpuk
kemudian ada yang membeli gitu loh. Waktu itu ibu saya, ibunya apa, istri saya, Ibu Kartomo, ini juga sering mengumpulkan. Dia pengen opo, yang mana? Dia pengen opo, gitu. Ada di anak-anak saya, apa di adik-adik saya, itu adiknya istri saya. Nah, saya minta ya, saya tak minta foto apa bapak sama ibu saja, termasuk ini bapak ibu saya. Saya yang menyimpan ini sama lukisan hadiah ulang tahun untuk cucunya Pak Kartomo. Pertama kali punya cucu kan anak saya. Hadiah berarti itu pilihan lukisan dari bapaknya, bukan kita yang milih. Noni Imawan Dari bapaknya ya, hadiah lukisan. Ternyata lukisan pemandangan. Alhamdulillah saya pasang sampai sekarang. ini tadi simpan di koleksi, dirawat ya Pak ya. Ya, Iya. saya rawat ini ya. Ada kesan untuk karena itu ulah hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun itu. Sudah berapa tahun itu usianya masih seperti itu. Seperti itu. Tidak- Itu tahun tidak berubah. 81. 81 anak saya lahir. Sampai sekarang itu masih utuh seperti itu. Itu suasana di bawah itu ya, Muntang di bawah itu kan ada, sebetulnya ada gunung, bawahnya sawah-sawah. Sebelum sekarang ada bangunan-bangunan itu kan, Seru nih ya. iya, Itu catatan untuk yang Muntang di bawah ya, bawah. Ya ada Iya. Sungai Semakung. Masa beliau melukis berarti Bapak Ibu paham ya ini prosesnya, dia berkarya. Tahu saya. iya, tahu, Cara sudah apa? tahu. Tempat menyimpan kanvas, terus cat Cat minyak, kuas Kita juga itu. sering Ya, melihat ada tempat Bapak. khusus lah. melukis itu, kita juga melihat. Ya kita sebetulnya juga pengen menjadi seperti Bapak itu, bisa melukis. Ternyata bakatnya tidak ke saya. Mungkin autobiografi ini bapaknya Mbak ingat Bapak lahir tahun dan Iya. belum kita ini Pak. Di catatan nggak apa-apa nanti. Maksudnya makanya di komunikasi nanti Lahir di Wonosobo, Pak Kartomo. Nggak kita tanggalnya yang tahunnya yang jelas 1931. Tanggalnya saya lupa, Iya. 31 tahun 31. Meninggal. tahun Meninggal tahun 2001. Itu mungkin lukisan-lukisan yang di keramik gitu. Nah, Ya. itu sing Seingat saya waktu itu saya sudah bersuami istri sama bapak itu pernah pamit mau ke Surabaya. Ke Surabaya mau membuat keramik. Waktu itu ada keramik G30 SPKI, kemerdekaan. Itu pesanannya Abdul Ghafur, Menteri Menpora, Pemuda dan Olahraga. Waktu itu membuatnya di Surabaya. Pembakaran, terus lukisan-lukisan itu bikinnya di Surabaya. Tapi masangnya di Gedung Menpora Jakarta. Itu bisa-bisanya bikinnya di Surabaya, terus masangnya itu plek, jadi gambar semua. Jadi
oh ada Merdeka, terus ada apa Tupas G30 SPKI apa gitu ada waktu itu ya. Itu buatnya di Surabaya, kemudian memasangnya di gedung Menteri Pemuda dan Olahraga. Waktu itu Abdul Ghafur. Dinas Surabaya itu sebagai karya-karya besar ya. Ya, itu bekerjasama dengan Adam Lai. Melukis dengan media keramik. Gitu. Ya, media keramik. Ya. Sampai makamnya juga ada lukisan Wajahnya Pak Karno, wajah batu nisan. batu nisannya. Yang lukis siapa? Pak Karno sendiri. Pak Kartomo. Ini diri paham banget Ya, bikin wajahnya sendiri itu tanpa apa? Ya. Ya. Jadi Pak Kartomo itu bisa melukis wajahnya sendiri tanpa melihat Konsep. foto. Jadi rupanya kayak gini tak gawe seperti itu sampai apa persisnya Waktu gitu loh. Meninggalnya beliau minta dipasang di batu nisannya, ditempel. Lukisan sendiri pakai keramik dibakar. Waktu kerja di sana kan sudah nganu, wah saya mau bikin wajahnya sendiri sama ibu suatu saat apa meninggal pasang di Makam. batu nisan gitu. Sampai sekarang juga ada. Untuk akhirat aja sudah mikir di situ. Iya. Sudah mempersiapkan. Iya. Ada karya besar lain selain itu tadi? Karya besar itu apa bersama-sama dengan Adam Lai. Ya, bersama dengan Adam Lai untuk melukis ada pemandangan sawah, orang memetik padi, ada kuda. Itu pesanannya Yop Ave waktu itu Menteri Pariwisata. Kemudian ada pesanannya Pak Idam Khalid ya. Ada Malik, pesannya Adam Malik juga sering pesen Adam Lai sama Pak Kartomo. Mungkin bisa saya ceritakan tentang koleksi karya itu. Ini di depan lukisan nanti untuk karya sudah. Ini apa tadi yang untuk tambahan ada realisasi untuk apa pelukis-pelukis berikutnya setelah pasca Pak Kartomo tidak ada almarhum. Nah, ini kan berarti kan karya-karya ada di keluarga itu ya, yang tadi dibagi-bagi yang begitu. Berarti ada kemungkinan karya banyak enggak Pak? Maksudnya yang masih utuh sampai hari ini. Yang masih utuh karyanya Pak Kartomo sampai sekarang ini tidak begitu banyak. Mungkin ada di adiknya. Di adik saya istri ada saya yang foto baru merokok, Pak Kartomo baru merokok, pakai Kalau- topi ada. Terus ada pemandangan juga ada. Juga yang di Gombong juga ada. Saya tidak tahu. Ya, Nggak tahu nanti mau kemana kan. ya. Sampai Tapi jangan itu sejarah. ya. iya. Karena sejarahnya itu ya. Oke. Peninggalan dari almarhum kan. Iya, iya. Saya sangat terkesan ini waktu saya mau nikah sama ini putrinya Pak Kartomo. Waktu saya mau nikah saya ditanya sama Pak Kartomo, Ratman, saya namanya Ratman. Jadi nanten retak arak, diarak pripun, diarak numpak Tukar tukar. ke
kebetulan dulu kan ada Kan ada dokar yang dokar dua. Kalianget itu yang dokar seperti dokar dokar seperti di Kudanya- Jogja. kudanya Dua. Itu kuda Kalianget nyewa di sana. Yuk, bagaimana Pak? Ya pokoknya mungkin pas ngantenan gue tak Saya kon kepingin Pak Kreto seperti gitu itu. loh. Pak Kreto dikawal karo ya ceritane ono sing ngawal nganggo pakaian kerajaan yang awal. Nggih kula derek ngono. Oh, nek ora tak batalke dadi nganten ayo ora seni kan biasanya ya apa, humoris umurnya juga. seperti itu. Nggih pun saya nderek. Nah, ternyata paginya itu saya sudah kaget. Mau diwarak seperti ini, saya duduknya di situ. Nanti ada yang ngiring seperti saya itu seolah menjadi raja. Kerajaan mana diiring ke sasana bakti waktu itu. Nah, saya ya bagaimanapun ya saya ikut. Wah, ternyata antusias dari orang pasar terutama karena lewatnya kan pasar, kita dikerek diarak ya istilahnya diarak. Nggak taunya keretanya itu sudah dihias, suara kaleng-kaleng itu ramai sekali, keretanya malah di kaleng. Nah, orang pasar semua lihat semua. Nah, sampai sekarang ada yang terkesan wah, Pak Ratman biyen ngantenan numpak andong Yogyakarta. Nah, ini sampai sekarang ada yang terkesan. Nah, ini Karya kreatif Pak Pak Kartomo. Ya, itu kreatifnya seperti Kebanyakan itu. pada waktu itu kan pakai mobil ya. Kalau mempelai itu pakai mobil. Sing keren loh, Tapi ini kreatif. ini inisiatif sendiri, nggak usah pakai mobil, pakai dokar. Kan ada dokar yang kudanya dua, pakai itu saja daripada pinjam mobil itu nanti yang satu ngiri. Lebih baik lain daripada yang lain. Memang baru saat itu, belum pernah sebelumnya kan mempelai memakai mobil. Nah, saat itu inisiatif sendiri pakai dokar saja. Ya dokarnya dihias, diperbaiki joknya. Sampai saya itu salut sama Pak Kartomo. Pak Kartomo kan punya gawe, tapi bikin dekorasi pengantin untuk besok itu Pak Kartomo sendiri yang bikin. Itu sederhana sekali backgroundnya itu background untuk mempelai, dekornya itu sangat sederhana sekali, hanya gambar gunungan jejer wayang. Itu bikinnya pakai jarik, ada jarik kawu, jarik apa Yang sampai pertanda iya. kalau di perwayangan itu kan tanda mulai dan berakhirnya kan ada tancap gunungan itu. Tancap kayu. Iya. Sampai sekarang fotonya saya simpan. Gitu. Dan waktu itu yang hadir kan Bupati Wonosobo Pak Kanto itu hadir waktu itu. Sampai terkesan, wah gambarnya apa itu dia Pak Kartomo, kok gambar gunung itu terkesan gitu. Itu dari dekorasi juga bagus, melukisnya juga bagus, untuk membuat pakaian adat juga bagus. Nah, ini terkesannya sama Pak Kartomo seperti itu. Di segala bidang beliau bisa
bisa membuat lah, bisa membuat. Apa nilai hidup yang paling beliau tekankan kepada keluarga dan orang-orangnya di sekitar? Yang beliau sampaikan kepada ya keluarga, anak ini, hidup itu tidak usah ngoyo, harus menerima apa adanya dan harus bisa bersama-sama hidup rukun sama keluarga. Jangan sampai ada istilahnya bertengkar karena warisan. Ini yang sudah pernah beliau sampaikan pada ya anak cucu sama mantu seperti itu. Jangan pernah sampai ribut di antara keluarga. Terima apa adanya, semeleh legowo. Itu kesannya. Ya memang Pak Kartomo itu tidak pernah istilahnya neko-neko. Sudah apa adanya, yang penting kita ya hidup sederhana ya. Yang namanya hidup bukan harus kaya atau yang penting bahagia saja cukup. Begitu Mas. Terus dalam warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Pak Kartomo pada seniman-seniman seperti kami, dan jika keluarga sendiri, kira-kira apa kalimat atau nasihat yang paling sering diucapkan untuk bagi kamu warisan ilmu? Jadi begini, Pak Kartomo itu sudah pernah ingin membuat sanggar. Jadi membuat rumah untuk menjadikan rumah sebuah sanggar untuk generasi-generasi penerus, untuk bareng-bareng melukis bersama. Jadi siapa yang senang melukis, kita kumpulkan bersama. Sudah pernah beli rumah di Binangun. Ya, memang itu Pak Kartomo sudah membuat bangunan ini. Saya sampai tanya, Mak, itu yang atas buat apa? Kok datar sekali? Ya ini nanti saya mau mengumpulkan generasi penerus saya untuk bareng melukis di sini, bareng belajar. Mungkin banyak yang lebih pintar dari saya. Nah ini bisa tukar pengalaman. Waktu itu memang Pak Kartomo sudah bikin rumah di Binangun, tapi belum sampai menempati, beliau sudah meninggal. Ini yang sangat terkesan sama saya, sudah menginginkan kedepannya kepada generasi-generasi para pelukis di Wonosobo itu bisa meneruskan perjuangannya Pak Kartomo. Jika Pak Kartomo itu masih hidup, kita pesan apa yang kira-kira ingin beliau sampaikan kepada generasi muda seperti saya, rekan-rekan ini dari seniman Wonosobo sekarang? Ya. Beliau mengharapkan pelukis ini ada generasi-generasi berikutnya yang mengikuti jejak Pak Kartomo. Jadi ini sudah meninggal, katakan, supaya ada bibit-bibit pelukis lainnya, supaya tidak terputus di sini aja kan, tapi ada yang generasi berikutnya yang membuat, kalau perlu lebih hebat daripada Pak Kartomo, yang beliau harapkan seperti itu. Ini karya beliau Pak Kartomo yang disimpan. Iya. Tadi kenapa ada pilihan ini?
Jadi begini, ini lukisan, Ya. ini hadiah dari Pak Kartono kepada cucunya. Cucu pertama dari Pak Kartono kan anak saya Oh, ada. yang pertama. Kemudian memberikan hadiah ini. Gambarnya Sindoro Sumbing. Nah, objeknya Sindoro Sumbing. Ini mungkin Pak Kartono ini menghadiahkan ini karena supaya mungkin anak saya ini bisa, saya tanya kok gambar Sindoro Sumbing Pak, ini tak kasih ini wawasannya itu luas gitu, wawasannya luas, semua tergambar kelihatan seperti apa ciptaan Tuhan ini seperti ini, jadi mempunyai jiwa, istilahnya jiwa yang semangat lah, semangat. Diberi hadiah hamparan yang luas, Hamparan yang dengan luas, simbol gunung dengan kekuatan yang luar biasa. Dua, Ya. Sindoro Sumbing. Sindoro Sumbing ini identitas Wonosobo. Ini tahun 1987 ya. 1987 ya, 87 pas anak saya lahir tahun 81, ini pas ulang tahunnya, pas ulang tahun anak saya, jadi cucunya Pak Kartono. Ini bisa bertahan sampai hari ini, Pak. Ini penasaran ya, Pak. Bagaimana Ya. mempertahankan koleksi Ini beliau? memang menurut saya ini kan hadiah yang sangat Luar biasa. luar biasa dari almarhum. Memang saya simpan dengan baik, ya, nggak ada debu, nggak ada apa-apa, ya. Selain padahal saya nggak setiap hari bersihin, tapi menurut beliau ini kanvasnya bagus, catnya juga bagus. Ini. Nah ini kelihatan ini. Kalau sekarang sudah gambarannya kan ada bangunan-bangunan. Kalau dulu ini Sungai Semagung ini, Sungai Semagung. Ini juga pas beliau Pak Kartono melihat mungkin ada orang yang giring bebek. Ini ada orang menggiring bebek ini. Ini gambaran yang luas.